Halo semuanya, kembali dengan saya Aju Saputra dan juga Steffi Gris. Jadi pada materi ini kami akan membahas prosedur dan prinsip pemilihan media dan juga sumber belajar. Nah, prosedur pemilihan ini ada 3 materi. Yang pertama adalah prosedur model flowchart, prosedur model matrix, dan juga prosedur model checklist. Oke, prosedur model flowchart menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan dengan memakai bagan atau alir. Lalu prosedur model matrix. Prosedur ini menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan media sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi dengan memakai suatu kolom dan baris atau tabel. Lalu prosedur model checklist juga menangguhkan keputusan pemilihan media sampai semua kriterianya dipertimbangkan dengan memakai suatu checklist. Lalu prinsip pemilihan. Prinsip-prinsip ini berupa kriteria pemilihan media atau dasar-dasar pertimbangan pemilihan media. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ada 2 orang pakar yang menyebutkan dalam Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2002, yaitu menyebutkan kesesuaian dengan tujuan perilaku belajar siswa, ketersediaan sumber setempat, apakah untuk membeli atau memproduksi media tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk jangka waktu yang lama, lalu efektivitas berupa biaya dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Adapun pakar rohani menyebutkan pada tahun 1997, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap pemilihan pengadaan media pembelajaran adalah yang pertama, relevansi media tersebut, lalu yang kedua, kelayakan media, dan kemudahan media. Lebih lanjut, rohani mengemukakan beberapa kriteria pemilihan dan pemanfaatan media, yaitu tujuan, ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan, mutu teknis, dan juga biaya. Adapun Miyarso mengemukakan tentang rumit dan sulitnya menetapkan pilihan terhadap media belajar karena hal ini didasarkan pada beberapa faktor, di mana faktor yang pertama adalah seberapa jauh situasi latar pekerjaan yang sebenarnya perlu ditiru dalam program latihan atau pembelajaran, media apa yang dianggap paling praktis untuk memaket melaksanakan dan memperbarui program latihan atau pembelajaran, apakah diperlukan perlengkapan untuk menggunakan media yang dipilih itu, jika iya, apakah sudah tersedia, apakah pengadaan peralatan tertentu itu dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan pembelajaran yang bersangkutan, lalu apakah media itu sesuai dengan kebutuhan belajar-belajar dan ditinjau dari segi budaya, usia, kebiasaan belajar, dan sebagainya, atau malah akan membingungkan mereka. Sejauh manakah pencapaian pembelajar harus sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan? Apakah nilai bahan pelajaran perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi jumlah siswa yang belajar atau isi mata pelajaran sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan media itu? Itulah beberapa faktor yang dikemukakan oleh Miyarso pada tahun 1987. Lalu lanjut dengan Ibrahim dan Shadoi. Pada tahun 1996, jenis kemampuan yang akan dicapai, kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri, kemampuan guru menggunakan media, keluasan atau fleksibilitas dalam penggunaannya, kesesuaiannya dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada, ketersediaannya, dan juga biaya. Itu juga termasuk faktor yang dikemukakan oleh Ibrahim dan juga Shadoi. Lalu ada pakar yang bernama Ali pada tahun 2002 juga mengemukakan faktor yang dimana jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan, kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri,
kemampuan guru menggunakan suatu jenis media, fleksibilitas tahan lama dan kenyamanan media, keefektifan suatu media dibandingkan dengan jenis media lain untuk digunakan dalam pembelajaran. Lalu ada juga dua pakar, Gigli dan Briggs, dalam ahli 2002 menyarankan suatu cara dalam langkah memilih media untuk pembelajaran sebagai berikut. Bisa dilihat dalam gambar, yang dimana gambar pertama itu menunjukkan merumuskan tujuan pengajaran, lalu yang kedua mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar, memilih peristiwa-peristiwa seperti strategi pengajaran yang akan berlangsung, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa, dan juga mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Nah, ia juga melanjutkan yaitu mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai, menentukan media yang dipilih akan digunakan, lalu menulis rasional memilih media tersebut, menuliskan tata cara pemakaian yang tepat pada setiap peristiwa, lalu yang terakhir menuliskan naskah pembicara dalam penggunaan media. Dan yang terakhir diungkapkan oleh Degel tahun 2001 mengemukakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan pengajar dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran. Yang dimana saya sebutkan saja, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar mahasiswa. Lalu yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, adapun yang terakhir ia kemukakan adalah kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan abstraknya saja. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelak hari untuk kalian semua. See you next time. Saya Aju Saputra dan Steffi Gris mengucapkan terima kasih.